Halo, masih dengan saya dan Mbak Dewi. Ini sesi terakhir gitu ya Mbak Dewi ya. Dan Jangan sesi terakhir, besok lagi mungkin ada lagi ya. oke, kali ini sesi terakhir, tapi besok lagi akan ada agenda lagi. Eh, Kali ini kita akan mengulik perjalanan Mbak Dewi sebagai fashion designer kondang skala nasional, gitu ya. Ya Allah. Udah cukup lengkap belum? Udah ya? Nggak segitunya lagi ya. Enggak, emang nasional karena beliau juga sering pameran di Jakarta juga, Iya. no, untuk event-event yang nasional. Mbak Dewi minta tolong diceritakan kepada para puan di luar sana, mulai kapan ada ketertarikan dengan dunia fashion, terus mulai kapan juga memberanikan diri untuk fashion show, sampai masuk ke organisasi ini, organisasi itu, dan apa saja pengalaman yang didapat di dalamnya. Awal aku tuh dulu tomboy, Mbak. Tomboy. Berarti tidak seperti ini ya? Enggak, Aku melihat enggak. ini jauh dari Jauh. Jauh. tampilan tomboy. Aku Ini tomboy. perempuan sekali kalau ini. Aku dulu tomboy. Nah, aku tertarik itu pertama lihat jahit itu sama apa? Lihat orang lihat baju itu sebenarnya kalau baju kan dulu kalau orang tomboy kan acak-acakan aja tetap bagus ya. Kalau orang tomboy kan gitu. Laki-lakian lah. Aku lihat pembantuku. Aku selalu bingung sama dia ya. Kenapa sih kain udah gitu dipotong, dijahit lagi? Dia tuh kenapa nggak kain itu di gitu-gitu, kain dalam bentuk terus bikin baju aja, nggak usah dipotong, nggak usah dianu. Aku selalu tanya pembantuku, kenapa sih harus dipotong? Aku bilang gitu. Ya iyalah, kalau enggak nggak jadi rok, nggak jadi blus, katanya gitu ya. Terus si pembantuku itu selalu kalau bikinin seragam anaknya tuh bisa bagus gitu, lihat gitu, kayak nggak kayak punya aku itu kadang di sekolah tuh udah minta XS, jadinya nyampe ke aku aku harus permak gitu. Kenapa sih pembantuku kan selalu pakai bikin anaknya seragam. Nah itu tertarikku pertama, tapi itu nggak gitu sekali ya, maksudnya tapi itu kesanku yang pertama. Terus aku kuliah dong di AIKPN ya. Nah, aku kuliah malah akuntansi saya kuliahnya. Kuliahnya akuntansi. Akuntansi, merantau lah di Jakarta. Aku ada dulu pernah daftar di satu perusahaan ya, termasuk perusahaan keuangan negara. Gitu. Masuk, nggak betah. Terus sudah habis itu kakakku bilang, kamu kan senang lukis, Wi. Kenapa nggak sih masuk ini sekolah desainer? Sekolah desainer itu kan ada lukis gambarnya. Ya deh Mbak, aku nyoba ke sana gitu kan. Terus aku waktu itu masuk karena Susan agak jauh dari tempatku. Yang Susan Budiharjo. Dulu kan ada sekolah itu belum ada Esmod ya dulu. Ya belum ada Esmod, masih Susan Budiharjo. Astrid Iswi. Iya, masih kayak gitu tuh. Dulu yaudah aja waktu itu aku masuk di Futura Fashion Center di Blok M ya, Pasaraya waktu itu. Kebetulan yang ngajar itu semua desainer kondang pada masa zaman itu ya. Dan sangat beruntung sekali waktu itu salah satunya di situ itu Bukisun Harto, ahli seratnya Korea, ya kan? Dia ngajarin itu sampai detil, sampai kita itu ngerti cara motong ini seratnya harus kemari dia yang ngajarin sama jenis-jenis bahan sampai sedetil itu ya. Terus sama Bu Lili Salim sampai banyak lah, waktu 14 desainer di Gia Sukasah, dulu masih Gia Sukasah, jadi Gia Panggebean ya, berubah. Itu tuh tapi kita nggak bisa tidur waktu itu, nggak bisa tidur. Pelajaran itu emang benar-benar padat dan itu memang kita memang dibentuk ya. Deden itu adik kelasku, Mak. Deden Siswanto. Itu sama tuh di satu kita tuh, cuma dia adik Mas Dendi Teh Hidayat, desainer tuh adik kelasku juga. Wah, senior ini. Nah, ketemu Pak Alim Zaman. Pak Alim Zaman almarhum itu ngajar tuh sketsa mode. Aku ikut Pak Alim itu sketsa sampai yang
yang tingkat tinggi mahir lah gitu ya. Aku ikut sama dia. Jadi keluar duit banyak ya. Payet aja zaman dulu tuh berapa? 1,5 juta sama aja 15 juta sekarang ya kalau Tapi emang sekolah ah. sekolah fashion itu emang mahal. Terus anunya dipritil-pritil gitu ya. Jadi akhirnya kan nggak kelihatan. Cuma begitu kita itu kok mahal banget ya. Terus waktu itu kan aku sambil kerja Mbak waktu itu. Salah satu guruku itu ternyata aku kan kalau ngelukis apa ngesketsa terus itu pasti terus hasil jahitannya rapi. Ya itu dia ambil karena terbaik gitu. Dia ambil kerja di tempat dia. Dan gitu lucu lagi kerja kita ngapain ya kalau tempat kerja pertama kan nggak ngerti description jobnya itu apa gitu kan itu apa ya yang kita ituin nggak ngerti yo orang cuma dilepas aja aku Mbak di situ. Dan kalau yang namanya junior itu kan disuruh-suruh dulu ya, disuruh-suruh dulu. Umum itu? Iyalah. Kalau bisa diambil air putih segala, tehnya dibikinin ya buat itu ya. Tapi aku pernah di fase itu. Iya toh. Aduh, apalagi di Jakarta. Ya. Kalau nggak suka di depan-depan ya. Untung ya teman-teman yang di tempatku itu awal ya kayak gitu ya, sadis gitu ya. Tahu gajiku segitu dia, wah makin nggak anu lagi. Makin nggak terima lagi ya kayak gitu. Tapi udah jalan segini ternyata ya itu Mbak yang namanya akhirnya aku terasa di tempat ada boleh nggak sebut? Boleh. Nah itu aku kerja di Parang Kencana. Ibu itu Mariana Sutandi itu guruku dulu. Guruku menghitung butik berapa, baju di butik itu loh. Dia itu kan untuk range harga gitu ya. Marketnya itu berapa. Terus si ibu ini bilang pokoknya saya dibantu. Aku bikin baju dia sketnya, tinggal dia cepret, udah nih kamu produksi ke tempat produksi bikin kayak gini untuk bikin sampel gitu. Nah aku diasah, akhirnya aku pinter di situ gitu ya, sama dia telanjang segala. Si ibu ini detail banget ya Allah, sampai kita itu kadang duduk aja nggak sempet gitu ya. Wih, udah lagi deh, wih saya nih gitu orangnya seperti itu. Terus di tempat produksi juga nggak seenaknya. Kepala produksiku itu galak minta ampun. Apanya ya orang Cirebon itu waktu itu. Wah merasa dia yang paling oke sedunia ya itu. Kita itu piye ya udah didengerin aja dia ngomong. Tapi akhirnya aku kalau kayak gini aja bodoh aja terus dibodohin. Aku ke belakang belajar sama tukang jahit. Kan ilmu itu nggak bisa. Kita kan bisa dari mana aja. Makan dari IT pasang padding ya busa itu caranya gimana itu kan ada tekniknya. Aku belajar pelan-pelan ya gitu. Nggak pernah makan siang aku tuh jarang. Aku percepat biar aku diproduksi itu aku belajar. Nah itu aku terasa gitu. Kok ya alhamdulillah setahun kemudian aku kerja di situ. Bu Marian itu kerja sama Mbak Susan Budiarjo. Ya Allah itu desainer idola aku banget Mbak Susan. Pada zaman itu iya. Ya. Waktu itu wah dia pokoknya kalau kita zaman dulu ya waktu kita ngeliat Susan dari jauh aja tuh ternganga gitu ya. Mau mendekat itu susah banget ya rasanya. Wah itu di depanku ngomong di depanku kayak mimpi ya. Nah itu buat aku semangat lagi di fashion. Ternyata juga Mbak Susan tuh salah satu yang tidak melarang aku. Pokoknya Mbak saya ikut lomba bahkan dia menyala, wih ini ada lomba loh di majalah. Kamu ikut deh, ikut dia nyemangatin saya. Lah Mbak kerjaan sampai kamu selesaikan dari awal, kamu sketsa di sini nggak apa-apa. Itu yang buat aku. Akhirnya itu yang aku ikut desainer muda yang konkurs ke Paris waktu itu. Waktu itu bareng sama Alpiana, Mbak Alpiana. Kalau Mbak Alpiana kan ke Paris, aku terganjal di Jakarta sudah nggak masuk saringan waktu itu. Tapi itu sudah termasuk desainer muda versi femina. Udah keren pada saat itu. Ya. Alhamdulillah itu terus ya terasa. Tahun berapa itu? Tahun 91.